Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Grace Tika Banulu, NIM 230811040041. Dan di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang ulasan buku yang telah saya buat. Jadi ulasan buku itu terdiri dari 5 poin, yaitu 1. Identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tahapan tafsiran isi, yang kelima evaluasi, yang keempat evaluasi, yang kelima rangkuman evaluasi. Jadi saya mulai saja dari identitas. Jadi identitas itu terdapat judul Dasar-dasar Ilmu Politik, penulis Profesor Miriam Budiardjo, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKPI, Jakarta 2008. Tahun penerbitan 2008, ISBN 978-979-2234-954. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku biru, jumlah halaman 517 lembar. Harga buku 26.000. Jadi di sini kita akan masuk poin yang kedua, yaitu orientasi. Penulis Profesor Miriam Budiardjo, ia memiliki gelar doktor dan pekerjaannya ia pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Fakultas Universitas Indonesia, dan ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, Profesor Miriam Budiardjo juga merupakan seorang diplomat dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia. Selain buku Dasar-dasar Ilmu Politik, Profesor Miriam Budiardjo ia pernah menulis buku lainnya sebagai beberapa buku, yaitu 1. Pengantar Ilmu Politik, yang kedua Partai Politik di Indonesia, yang ketiga Pembangunan Politik di Indonesia, yang keempat Demokrasi dan HAM di Indonesia, yang kelima Pemikiran Politik di Indonesia, yang keenam Kebijakan Politik di Indonesia, yang ketujuh Politik dan Pemerintahan di Indonesia, yang kedelapan Teori Politik Modern, yang kesembilan Sistem Politik Indonesia. Jadi di sini kita akan masuk di poin yang ketiga, yaitu tahapan tafsiran isi. Buku Dasar-dasar Ilmu Politik ini dibuat oleh Profesor Miriam Budiardjo telah menjadi aspirasi bagi kita, anak-anak muda, apalagi sebagai mahasiswa di jurusan ilmu politik. Karena ilmu politik merupakan bidang ilmu yang banyak mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik, sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik. Jurusan ini tidak hanya mempelajari bagaimana politik di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Jadi materi yang saya ambil dari buku Dasar-dasar Ilmu Politik dari bab 11, yaitu Partai Politik. Jadi bab 11 ini ada beberapa poin, yaitu 1. Sejarah perkembangan Partai Politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat pada awal perkembangannya. Pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis. Yang kedua, definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Jadi yang ketiga itu fungsi partai politik. Secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokrat dan di negara yang otoriter, perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Yang kelima, fungsi di negara otoriter. Hal-hal yang dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi-fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara yang menganut paham demokrasi. Contoh lain negara yang otoriter adalah Cina dan Kuba. Tetapi di sini hanya dibahas komunisme di Uni Soviet masa lampau. Yang kelima adalah fungsi di negara-negara berkembang.
Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu dengan yang lain, kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme seperti Korea Utara. Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Dan yang keenam adalah partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Umumnya dianggap bahwa partai-partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah diterapkan. Jadi yang ketujuh, zaman kolonial. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Di samping itu ada usaha untuk meningkatkan persatuan nasional Indonesia melalui pembangunan partai-partai politik dan memperjuangkan Indonesia berparlemen. Yang kedelapan, pendudukan Jepang. Jadi pendudukan Jepang ini dari tahun 1942 sampai 1945. Rejim pemerintah Jepang yang sangat represif bertahan sampai 3,5 tahun. Dalam rangka itu pula semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Jadi di sini kita akan masuk di poin yang kelima, yaitu evaluasi. Jika buku-buku dasar ilmu politik ini yang dibuat oleh Profesor Miriam Budiarjo dibandingkan dengan buku-buku lain seperti Pengantar Ilmu Politik yang dibuat oleh Inu Kencana Syafia, kalau menurut saya lebih bagus buku dasar-dasar ilmu politik karena buku ini mudah dipahami dari segi tulisan maupun kata-kata dan mudah dipahami daripada buku pengantar ilmu politik. Karena buku pengantar ilmu politik masih terdapat kata-kata ilmiah dan juga bahasa Inggris yang sulit kita memahami, apalagi kita masih sebagai mahasiswa baru. Dan di sini kita akan masuk poin yang kelima, yaitu rangkuman evaluasi. Buku dasar-dasar ilmu politik ini sangat bagus bagi pemula belajar mengenai politik, apalagi seperti di bab 11, mengajarkan kita mengenai partai politik, dan ilmu yang kita dapat dari bab ini adalah bagaimana ke depan kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang masyarakat yang hidup di antara negara agar tidak menjadi sebuah konflik atau perpecahan. Jadi di siang hari ini adalah hasil ulasan buku yang telah saya buat. Jika ada kelebihan atau kata, mohon maaf. Jadi akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.